Halo mas-mas guys, sobat guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alika Faza. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan inverse fungsi berbentuk Y sama dengan AX plus B. Sebelum kita mempelajari dan menyelesaikan contoh soal di sini, perlu kalian ketahui ya bahwa inverse fungsi itu adalah kebalikan dari sebuah fungsi. Nah, ketika kebalikan fungsi ini ya disimbolkan dengan apa? F pangkat negatif 1 ya. Kalau fungsinya F, kalau fungsinya G berarti nanti G pangkat negatif 1. Atau dalam bentuk Y sama dengan ya berarti nanti Y pangkat negatif 1. Ketika fungsi ini dikomposisikan dengan fungsi asalnya, misalkan ada fungsi fx dikomposisikan dengan f inverse ya. Ini akan menghasilkan sebuah fungsi identitas ya. F bundaran f inverse x itu sama dengan identitas ya. Fungsi identitas itu adalah x ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Inverse itu seperti apa? Nah, kayak gini. Pokoknya kalau ada sebuah fungsi diinverskan, nanti inverse itu dikomposisikan dengan fungsi asalnya akan menghasilkan fungsi identitas yaitu x. Nah, yang pertama ada contoh ya, tentukan inverse dari 3x ditambah y sama dengan 1. Nah, karena bentuknya ini adalah y sama dengan ax plus b, berarti kita harus mengubah bentuknya dulu nih mas guys, coba guys ya. Bentuk yang di soal itu kita ubah menjadi bentuk bakunya ya. Nah, bentuknya gimana? Berarti y sama dengan 1 dikurangi 3x. Ya enggak? 3x nya pindah ke sini kan? Atau biar variabel x-nya di depan ya berarti y sama dengan negatif 3x ditambah 1. Iya kan? Nah, ini sudah memenuhi bentuk y sama dengan ax plus b. Berarti a-nya adalah negatif 3, b-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, ini. Yang pertama kita akan menyelesaikan menggunakan konsepnya dulu. Yaitu konsepnya adalah mengubah variabel y menjadi x dan variabel x menjadi y. Jadi kita balik ya. Kita tulis dulu di sini y sama dengan negatif 3x ditambah 1. Nah, prosesnya adalah kita akan memindahkan y yang di sebelah kiri nanti kita pindah ke kanan dan x yang di sebelah kanan kita akan pindah ke kiri. Jadi gini, 3x sama dengan ya akan pindah ke kiri jadinya positif ya. Nah, terus y-nya jadinya negatif ditambah 1. Kemudian x-nya sama dengan negatif y ditambah 1 per 3 gitu kan. Jadinya kan pembagian ya. Nah, x sama dengan negatif y ditambah 1 per 3. Nah, x sama dengan ini adalah ini fungsi inverse-nya. Atau x-nya kita tulis y inverse sama dengan y di sini kita ubah lagi menjadi x min x plus 1 per 3. Nah, ini adalah fungsi inverse dari y sama dengan min 3x plus 1. Atau bisa juga ditulis gini, y inverse sama dengan min sepertiga x ditambah sepertiga. Karena kan di bawahnya penyebutnya ada 3 ya. Nah, coba ya kalau misalkan kita komposisikan. Ya, tadi kan f bundaran f inverse atau kita ganti dengan ini. F-nya adalah tadi min 3x ya. Kita misalkan ini fx-nya sama dengan min 3x ditambah 1. Tadi inverse-nya berapa? Inverse-nya adalah min sepertiga x ditambah sepertiga. Coba kita komposisikan ya, ini fungsi f dengan fungsi f inverse. Coba nanti kita akan buktikan bahwa ketika dikomposisikan menghasilkan fungsi identitas atau x. Ya. F dalam kurung f inverse x sama dengan, nah ini min 3. Oh, sebentar. Ditulis gini dulu. Berarti f dalam kurung inverse-nya kan ini. Min sepertiga x ditambah sepertiga. Nah, sekarang kita tulis fungsi f-nya. Fungsi f-nya adalah
min 3x, berarti min 3 kali ini ya, min sepertiga x ditambah sepertiga terus ditambah 1. Ini sama dengan ini distributif ya, jadinya berapa? X. Kemudian min 3 kalikan sepertiga jadinya min 1 ditambah 1 sama dengan X ditambah 0. Nah, sama dengan X. Nah, terbukti di sini ya, terbukti bahwa komposisi dari fungsi f dengan f inverse itu hasilnya adalah fungsi identitas. Ini fungsi identitas. Gitu ya, Mas guys, Sobat guys. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini saya akan hapus dulu di bagian sininya. Kemudian yang bagian sini. Oke. Cara yang kedua adalah menggunakan rumus. Jadi ketika ada fungsi y sama dengan ax plus b, maka inverse-nya adalah x min b per a. Nah, ini sangat simpel sekali. Simpel banget ya. Tapi kalau kalian akan menggunakan rumus ini, kalian harus betul-betul paham konsepnya ya. Maksudnya gini, A yang mana, B-nya yang mana, kemudian bentuknya juga harus persis. Ketika ada bentuk seperti ini, kalian jangan kaget, jangan gumun ya. Kalian harus mengubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan AX plus B, atau ini tadi yang sudah saya ubah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian identifikasi mana A-nya, mana B-nya, baru masukkan rumus. Jangan tiba-tiba dari sini langsung masuk rumus, ini kacau nanti ya. Nah, ini sudah diketahui A, B-nya. Maka kita langsung bisa gunakan Y inverse sama dengan X-nya itu kan variabel, jadi nggak usah diganti. Min B, B-nya 1, berarti kan min 1 ya. Per A, A-nya min 3, berarti ini min 3. Nah, kok bentuknya beda atau fungsinya kok beda? Eits, jangan kagetan ya. Ini itu bisa kita ubah bentuknya ya. Negatifnya kita taruh di atas, jadinya min dalam kurung x min 1 per 3. Nah, min kali x min x, min kali min 1 plus 1 per 3. Ini enggak? Sama kan bentuknya? Ya, sama dengan yang tadi. Atau y inverse sama dengan min sepertiga x plus sepertiga. Nah, ini kan sama. Min sepertiga x plus sepertiga. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau pakai rumus, ya harus ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B. Jangan langsung kalian masukkan ke rumusnya, nanti kacau. Oke ya? Oke, cukup untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua ini, ya, ada fungsi fx sama dengan 2 per 5x min 6. Inverse-nya bagaimana? Kebetulan fungsi ini sudah sama bentuknya dengan Y sama dengan AX plus B ya. Nah, jadi kita nggak perlu menggunakan konsep tadi mengganti X dengan Y dengan X ya. Langsung kita pakai rumus ini aja, Y inverse, atau bisa juga F inverse X sama dengan tadi apa rumusnya, X min B per A. Nah, kita identifikasi dulu A-nya berapa. A-nya adalah 2 per 5. Kemudian B-nya adalah negatif 6. Hati-hati. Biasanya ini dianggap B-nya berapa? 6. Padahal depannya ada negatifnya. Ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Sama dengan X min B. B-nya kan min 6. Jadi min 6. Per A. A-nya 2 per 5. Nah, sama dengan X plus 6 per 2 per 5. Nah, ini ngitungnya gimana? Kadang-kadang masih ada yang bingung ya, cara ngitungnya ini gimana. Kalau bingung, caranya gini ya. X plus 6 itu dibagi 1 dulu. Baru dibagi lagi 2 per 5. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Sama dengan 5 kali X plus 6 per 2 kali 1. Sama dengan 5x ditambah 30 per 2. Atau bisa ditulis juga
5/2x plus 15 ya, dibagi 2 dibagi 2. Ini adalah f inverse x-nya. Ya, ketemu ya. Kalau misalkan kalian pingin mengkomposisikan lagi biar ketemunya fungsi identitas ya sama dengan x, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kan ini ditanyakan adalah inverse-nya, jadi cukup sampai sini aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan inverse dari fx sama dengan 4x min 6/5. Nah, ini bentuknya beda lagi dengan yang tadi ya. Jangan khawatir, ini bisa kita akali kok, bisa kita manipulasi ya. Ini fx sama dengan, caranya adalah dibagi dengan 5 semua, jadi 4/5. Nah, 4/5 x atau 4x/5, nggak apa-apa kita tulis seperti ini ya, karena biar nanti ketahuan langsung a dan b nya berapa. Kemudian min 6/5. Nah, jadi kan langsung ketemu a nya berapa, a nya 4/5 ya, ini a, b nya min 6/5. Nah, masukkan rumus f inverse x sama dengan apa, x min b per a ya, masukkan x min b nya adalah min 6/5, berarti nanti jadinya min 6/5 per a nya 4/5. Nah, seperti ini, sama dengan x ditambah 6/5 per 4/5. Nah, ini ada 2 kali operasi pembagian dengan pecahan ya. Satu kali. Yang pertama yang pembilang dulu kita selesaikan ya. Sama dengan samakan penyebut, jadinya kalikan 5 ya. 5x ditambah 6/5 dibagi lagi 4/5. Nah, ini posisi penyebut sama-sama 5 nih, penyebut yang pembilang dan penyebut yang bagian di bawah penyebut ya. Kita sederhanakan boleh, sama dengan 5x ditambah 6/4. Nah, gini. Atau bisa ditulis 5/4x ditambah 6/4. Jadi kesimpulannya f inverse x sama dengan 5/4x plus 6/4. Nah, gitu mas-mas guys, mbak guys ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan 3x plus 1/4 memiliki inverse, maka tentukan nilai f inverse negatif 2. Ini berarti nilai ya, nilai dari inverse fungsi. Jadi nanti kita cari inverse fungsinya, setelah itu masukkan nilai di sini negatif 2 ke dalam inverse fungsi yang sudah kita cari atau sudah kita temukan nanti ya. Fx sama dengan, nah berapa nih bentuk lainnya biar sama dengan bentuk umumnya atau bentuk baku yang tadi, 3x plus 1/4. Nah berarti 3/4x ya, ditambah 1/4 ya, berarti a nya 3/4, b nya 1/4. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya x min b per a sama dengan x min b nya 1/4 terus a nya 3/4. Nah, ini sama nih dengan soal sebelumnya ya. Kita samakan penyebut dulu, berarti 4x min 1/4 per 3/4. 4 sama-sama posisinya sebagai penyebut, kita coret. Nah, kita pindah sebelah kanan, sama dengan 4x min 1/3. Nah, ini adalah f inverse x, 4x min 1/3. Nah, tinggal kita masukkan nilai x nya yaitu negatif 2. Jadi kalau negatif 2 nilainya berapa? Nah, ini di 4 kali negatif 2 dikurangi 1/3 sama dengan negatif 8 negatif 1/3 sama dengan negatif 9/3 sama dengan negatif 3. Ketemu kan? Jadi jawabannya adalah negatif 3. Nah, seperti itu mas guys, mbak guys ya. Nah, sekarang kita lanjut
ke soal mandiri. Soal latihan mandirinya adalah jika diketahui fungsi 2y sama dengan 6x min 5, maka tentukan inverse fungsi tersebut serta nilainya ketika x sama dengan negatif 2. Oke, silakan mas guys, bapak guys bisa mencoba soal latihan mandiri ini. Silahkan coret-coret di kertas hasilnya gimana, kesulitannya apa, silahkan komen ya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.